Selain dengan penyerahan diri secara total kepada Dat Maha Suci hidup yang menggetarkan jiwa raga, dan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada yang membuat pikiran gelisah, hati yang merana, dan syahwat yang brutal. Percayalah, endingnya kesadaran universal atau kesadaran murni atau kesadaran tertinggi atau kesadaran hidup seorang putra kekudangane Rama itu bukan pada sabar atau tidaknya, dan bukan pada terampilnya menahan emosi atau tidaknya, melainkan pada tentang mengenali emosinya dengan kunci dan menyalurkannya secara tepat dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Dan inilah yang dimaksud dari menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Rama tanpa ego, pamrih, arogan. Sedangkan untuk menghubungkan kedirian putra dengan Ramanya adalah perjalanan yang tidak diketahui oleh banyak orang, bahkan putra itu sendiri, bahwasanya ketika mata mistik laku spiritual putra terbuka, maka mata fisik manusia tertutup, sehingganya dia tidak melihat apapun, karena apapun itu tidak ada selain Rama. Masih ingat ketika saya mematikan di saat panjenengan berhasil mencapai puncaknya laku manekung atau laku gembleng? Namun panjenengan tidak melihat Rama, bukan? Itu karena Rama ana ing telenge Rahsanira. Para putra maksudnya. Ada pada kesadaran hidupmu. Jadi, untuk bisa melihat Rama, maka putra harus mijilake Rama. Jeneng sira ingsun mijilake, mula jeneng sira kudu bisa mijilake ingsun. Kadangku, putra kekudangane Rama, orang hebat, orang kuat, orang sakti, orang beriman, orang suci, orang tercerahkan maksudnya. Bukan mereka yang mampu melawan kemauan pikir di otaknya, kehendak batin di hatinya, keinginan syahwat pada kelaminnya. Atau bukan mereka yang bisa menahan kemauan pikir di otaknya, kehendak batin di hatinya, keinginan syahwat pada kelaminnya, dengan sabar atau kesabaran, bahkan dengan wahyu pancalaku sekalipun. Bukan. Sama sekali bukan. Putra kekudangane Rama, orang hebat, orang kuat, orang sakti, orang beriman, orang suci, orang tercerahkan maksudnya, adalah mereka yang bisa mampu mengenali, menguasai, dan mengendalikan kemauan pikir di otaknya, kehendak batin di hatinya, keinginan syahwat pada kelaminnya, kemudian mampu bisa mengarahkan atau menyalurkannya secara tepat dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Inilah arti maksud dari samu barang tumindak kinantenan sarwa mijil. Dan inilah bagian tertinggi dari seluruh lelaku bagaimanapun dan laku apapun istilahnya. Klimak akhirnya, klimak teguhnya, klimak rahayunya, klimak selamatnya, klimak bahagianya, klimak sempurnanya, dan klimak abadinya. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Namun aku bukan kamu,
dan kamu bukan aku, kalau kamu tidak bisa mijilake aku sebagaimana aku yang bisa mijilake kamu. Para kadang kinasiku sekalian, betapapun pintar dan pandai atau fasih serta lihainya seseorang berbicara tentang keilmuan dalam hal dan bidang apapun, terutama tentang ilmu agama, jikalau masih ada kebencian, sirik, iri, dengki, buli, hasut, fitnah, dan dendam, masih mencari-cari kesalahan orang lain, keburukan atau kejelekan dan kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, menilai, mencela dan menghina, menghakimi, percayalah, sesungguhnya dia masih cetek, masih di seputar angan-angan katanya itu dan ini. Belum benar-benar mengerti, belum benar-benar memahami apa dan bagaimana itu ilmu, dan apa serta bagaimana itu agama yang diyakini dan merasa sudah dimilikinya. Kalau tentang ilmu, jika masih mencari-cari kesalahan ilmunya orang lain, keburukan atau kejelekan dan kekurangan ilmunya orang lain, kelemahan ilmunya orang lain, untuk dinilai, dicela, dihina, dihakimi, kemudian dijatuhkan dan dihancurkan, dan itu mengatasnamakan perguruan atau guru di perguruannya, percayalah, selain itulah orang sombong, arogan dan jumawa, yang berpikir dangkal. Sesungguhnya dia masih cetek, masih di seputar angan-angannya sendiri, yang mempercayai ilmu katanya orang lain dan ini itu. Belum benar-benar mengerti, belum benar-benar memahami, belum benar-benar mengetahui apa dan bagaimana itu ilmu yang dimilikinya. Karena tidak ada satupun guru atau perguruan yang mengajarkan dan menyuruh muridnya untuk melakukan keburukan. Jika sampai ada guru dan perguruan yang mengajarkan keburukan, berarti panjenengan salah berguru ilmu. Dan itulah yang disebut ilmu hitam. Maksudnya ilmu untuk berbuat jahat. Maka berhati-hatilah. Sedangkan kalau tentang agama, jika masih ada kebencian, sirik, dengki, buli, hasut, fitnah, dan dendam, masih mencari-cari kesalahan agamanya orang lain, keburukan atau kejelekan dan kekurangan agamanya orang lain, kelemahan agamanya orang lain, untuk dinilai, dicela dan dihina, dicaci maki, dihakimi, diajak berdebat, adu argumen, yang ujung-ujungnya menjadi pertengkaran dan perkelahian, bahkan perang, dan itu di atas namakan agama dan Tuhan di dalam agamanya, percayalah, itulah mayat hidup yang tidak berpikir walau berotak, tidak bernurani walau berhati. Namanya juga mayat hidup. Edan tenang. Sesungguhnya dia masih cetek, masih di seputar angan-angannya sendiri, yang meyakini katanya orang lain dan itu ini. Belum benar-benar mengerti, belum benar-benar memahami, sehingga belum mengetahui apa dan bagaimana itu agama yang diyakininya. Karena tidak ada satupun agama dan Tuhan di dalamnya yang mengajarkan dan menyuruh pengikutnya untuk melakukan keburukan. Jika sampai ada agama dan Tuhan di dalamnya mengajarkan keburukan dan melakukannya, berarti panjenengan salah memilih agama dan salah memilih Tuhan. Maka berhati-hatilah. Jadi, kalau ada kiai ustadz atau ustazah, dai, bahkan habib atau syekh sekalipun, pendeta, pemangku, biksu, dan sejenisnya dari keyakinan agama panjenengan masing-masing, jika berbicara lantang dan lancang, melontarkan kata-kata kebencian, cacian, makian, hinaan, celaan pada keyakinan lain, agama lain, atau orang lain, dan apapun itu, di depan panjenengan-panjenengan, apalagi di sebuah majelis taklim atau majelis akbar, dan lain-lain sebagainya, jangan lama-lama
apalagi sampai mengikutinya. Cepat pergi dan tinggalkan dia. Karena selain dia sedang mendustai panjenengan, dia sedang memprovokasi panjenengan agar supaya panjenengan bisa dijadikan kambing hitam dan korbannya untuk mencapai misi dan visi pribadinya. Sekalipun dibungkus dalil dan ayat-ayat serta firman-firman dari kitab suci agama yang panjenengan anut, yakini kebencian tetaplah kebencian, keburukan tetaplah keburukan, karena dalam kitab suci apapun tidak ada dalil dan firman yang berayat berkebencian, sirik, iri, dengki, buli, hasut, fitnah, dan dendam. Mencari-cari kesalahan agamanya orang lain, keburukan atau kejelekan dan kekurangan agamanya orang lain, kelemahan agamanya orang lain, itu sama sekali tidak ada. Saya yakin panjenengan cerdas dalam hal ini. Artinya, panjenengan bisa mengerti dan memahami mana kata-kata tulus dan baik, mana yang tidak. Terlebih lagi jika seorang itu mengaku putra Romo dengan mengatasnamakan namanya Romo, dan kunci dia mencari-cari kesalahan orang lain, keburukan orang lain, kejelekan orang lain, kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, apalagi kepada sesama putra Romo. Kepada keyakinan orang lain, termasuk agama, dicari-cari kesalahannya, keburukannya, kejelekannya, kekurangannya, kelemahannya, untuk dihina, dicela, dicaci maki, tanpa sadar di akte kelahirannya, di KTP-nya, di ijazahnya, di surat nikahnya, dan lain-lainnya tercantum agama. Maka, selain itulah orang munafik dan pecundang. Sesungguhnya dia bukan putra Romo. Dia hanya ikut-ikutan demi misi dan visi pribadinya, dan sedang menjadikan panjenengan sebagai korban dan batu loncatan untuk mencapai misi dan visi pribadinya. Maka, segera tinggalkan sebelum panjenengan kemomoran dan menjadi kambing hitam korban misi dan visi pribadinya. Kadang kinasiku, saudara-saudariku, ketahuilah dengan kesadaran hidupmu. Manusia itu adalah makhluk yang terbatas, sedang yang dimaksud Tuhan, apapun sebutannya, adalah bukan makhluk dan tidak terbatas. Jadi, bagaimana mungkin kita sebagai makhluk yang terbatas ini merasa memiliki kemampuan bisa mengerti sesuatu yang jauh dari kapasitas kita, bisa memahami esensi di luar kemampuan kita yang terbatas ini? Kalau ini sampai terjadi, apakah itu bukan ego pamrih dan arogan diri yang sedang bermisi dan bervisi? Coba renungkan dan renungi dengan sadar. Jangan terburu-buru menyimpulkan dulu. Renungi dan renungkan saja dulu. Kira-kira iya begitu? Apa iya begitu? Ini dan disinilah salah satu akar masalah dari masalah-masalah yang tidak manusiawi paling utama, yang sedang tumbuh berkembang di NKRI, yang sama-sama kita cintai ini. Bahkan bisa jadi akan menjadi pemicu paling utama terjadinya aksi Panglima Sapu Jagat yang akan bakal terjadi sekitar tahun 2025 nanti. Sebab dari pengertian dan pemahaman makhluk terbatas ini, akibatnya tidak sedikit jumlahnya orang-orang terjebak dalam cara berpikir di mana mereka memanusiakan Tuhannya. Sehingga merasa punya hak mendikte kemauan Tuhan, bahkan merebut dan mengambil alih kuasa Tuhan. Konyolnya lagi, merasa mampu melindungi Tuhan dari berbagai macam ancaman dan menjaga harga diri Tuhan dari orang-orang yang menghina dan mengancam Tuhan. Merasa tahu apa yang Tuhan pikirkan dan merasa punya hak wewenang bertindak atas nama Tuhan. Hingga pada akhirnya kelemah lembutan
pemikiran manusianya, dan kesadaran hati nurani makhluk terbatasnya berubah menjadi sifat arogansi dan sikap radikalisme yang berkelakuan tega dan kejam. Membabi buta menghancurkan apapun yang dianggapnya pesaing dan penghalang misi visinya. Inilah bahaya besar yang sedang mengancam NKRI kita saat ini dan sudah terjadi di beberapa titik daerah dan wilayah NKRI kita. Mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi dengan cara mendogmakan prinsip hidup yang sebenarnya tidak ada di dalam kitab suci agama apapun, kepada seluruh generasi muda NKRI yang sedang haus ilmu dan masih berdarah panas. Ini adalah akibat dari sebab para guru-guru, para pembimbing, kiai, pendeta, biksu atau bikuni, pemangku, dan entah apalagi sebutannya, yang sebagai pengajar dalam masing-masing agama atau kepercayaan, yang menyampaikan dan mengajarkan kitab sucinya masing-masing agamanya dengan tidak jujur apa adanya, melainkan dengan misi dan visi pribadinya, bahkan politik di dalamnya. Untuk seluruh para guru-guru, para pembimbing, kiai, pendeta, biksu atau bikuni, pemangku, dan entah apalagi sebutan dalam keyakinan agama apapun, kalau mempunyai misi dan visi pribadi, dimohon jangan menggunakan agama sebagai tameng dan mengatasnamakan Tuhan. Masih ada banyak cara dan teknik lainnya. Kalau tidak tahu dan tidak bisa, datang temui Wong Edan Bagu. Nanti saya ajari cara dan teknik mencapai misi dan visi dengan baik dan tepat. Dijamin berhasil dan gratis belajarnya. Jangan korbankan generasi anak bangsa NKRI kita, yang tak lain dan tak bukan adalah saudara-saudari panjenengan sendiri, bahkan anak cucu keturunan panjenengan sendiri. Sekali lagi, jangan memanfaatkan agama apalagi mengatasnamakan Tuhan untuk keinginan pribadimu. Itu pengecut dan pecundang namanya. Dalam kehidupan dunia ini, silahkan. Hiduplah sesuka pikiranmu, tapi ingat kau akan mati. Cintailah apa saja sesuka hatimu, tapi ingat kau akan meninggalkannya. Berbuatlah sesuka kelaminmu, tapi ingat kau akan dibalas. Paling lambat awal tahun 2025 nanti, yang tinggal beberapa tahun lagi loh. Semuanya, segalanya, bahkan seluruh kemunafikan yang mengatasnamakan agama, pecundang yang mengatasnamakan Tuhan, dan para pengkhianat kebaikan akan dihancurkan. Tidak percaya? Awalannya ini sudah terjadi loh. Perhatikan saja di sekelilingmu. Bagaimana keadaan sikonnya orang-orang munafik yang mengatasnamakan agama, pecundang yang mengatasnamakan Tuhan, dan penyuka keburukan yang tidak berkemanusiaan. Perhatikan. Untukmu yang sudah sadar dan bertaubat serta sudah memperbaiki laku diri, kita tunggu bersama-sama puncaknya ya. Kita saksikan apa yang akan terjadi bagi mereka yang tidak segera bertaubat dan memperbaiki laku diri, yang masih hidup hingga tahun 2025 nanti. Namun, tidak mau sadar diri dan bertaubat serta memperbaiki laku. Edan tenan. Tercerahkanlah kita semuanya, dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, Wong Edan Bagu yang paling dalam. Selamat, 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 rahayu, 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 damai, damai,
damai tentram. Saya wong edan baku ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana pinayungan mring ingkang maha suci. Basuki Yuwono Teguh Rahayu selamat. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur khususnya para kadang konto dan kanti anom serta sepuh saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam kebajikan. Saat ini saya sedang berada di Putra Agung Parahyangan Jagatkarta, satu-satunya pura terbesar tempat bersemayam dan pemujaan terhadap Parahyang atau leluhur Sunda Pakuan Pajajaran di wilayah Jawa Barat, tepatnya di kaki Gunung Salak, Ciapus, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Tempat di mana Sri Baduga Maharaja Sang Ratu Dewata alias Prabu Siliwangi moksa bersama dengan hampir seluruh prajuritnya demi untuk menghindari perang